Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem perpustakaan Universitas Nusa Mandiri Kota Tangerang. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kita. Yang pertama ada Melki Felderik, kedua Muhammad Rafli Nur Fadilah, yang ketiga ada Retno Sari Febrian, yang keempat ada Muhammad Nurrohman Gifari, yang kelima ada Ahmad Hanif Hasanuddin, dan yang terakhir ada Andreas Dani Pradipta. Baik, bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada sejarah perusahaan, terus yang kedua ada struktur organisasi dan fungsi. Pada sejarah perusahaan, tonggak berdirinya Universitas Nusa Mandiri berangkat dari motivasi untuk memuliakan kehidupan bangsa Indonesia. Kami, Yayasan Indonesia Nusa Mandiri terpanggil untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pada sisi lain pembangunan yang akan dan sedang dilakukan anak bangsa ini tidak bisa lepas dari perkembangan dan peningkatan teknologi informasi. Kondisi ini membutuhkan kemampuan untuk berinovasi, bersinergi, dan beradaptasi dengan teknologi yang berorientasi dengan kebutuhan hidup masyarakat. Sementara itu, kemampuan berinovasi serta pengimplementasian masyarakat akan teknologi belum optimal. Inilah yang melatar belakangi pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri. Struktur organisasi Universitas Nusa Mandiri terdapat kepala cabang, kepala pendidikan, kepala HRD dan keuangan, kepala Corporation and Placement, kepala IT, dan kepala marketing. Di dalam kepala pendidikan terdapat staf pendidikan, asisten lab, staf perpustakaan. Kemudian di kepala HRD dan keuangan terdapat staf HRD dan keuangan. Kemudian di bagian kepala Corporation and Placement terdapat staf Corporation and Placement. Kemudian di bagian kepala IT terdapat staf IT dan asisten lab. Dan di bagian kepala marketing terdapat staf marketing. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andreas Dani. Untuk bab 2, ringkasan eksklusif. Ringkasan eksklusif. Masalah di perpustakaan Univ Nusa Mandiri, proses peminjaman dan pengembalian buku yang lama, proses denda yang tidak terpantau, pembuatan laporan yang lambat, fungsi sistem perpustakaan, memasukkan dan memproses data. Sistem meliputi laporan daftar pengunjung perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku, denda, laporan data, buku baru, laporan data buku baru perkuliahan, laporan pengambilan buku perkuliahan, laporan pembelian buku perkuliahan. Sistem akan mempermudah staf mengelola kegiatan perpustakaan dan membuat laporan. Bab 3, aktivitas atau proses bisnis. Karena ini bukan perpustakaan umum, maka dari itu kita diharuskan untuk menjadi mahasiswa Nusa Mandiri terlebih dahulu. Kemudian setelah pendaftaran mahasiswa, itu akan ada biaya registrasi. Setelah pembayaran biaya registrasi, kemudian pembayaran biaya kuliah pertama. Kemudian setelah itu masuk ke proses perkuliahan, pengambilan buku perkuliahan jika ada, kemudian peminjaman buku, pengembalian buku. Setelah itu akan ada laporan tentang aktivitas mahasiswa. Dan untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Rafli. Bab 4, ekspektasi. Ekspektasi memiliki 3 bagian. Yang pertama ada harapan, manfaat, dan nilai kegunaan. Yang pertama adalah harapan. Sistem ini bisa membantu pekerjaan staf perpustakaan dalam mengelola seluruh kegiatan di perpustakaan Universitas Nusa Mandiri Tangerang dan membuat laporan bulanan kepada kepala bagian pendidikan. Lalu ada manfaat. Manfaat ini akan mempermudah pekerjaan staf perpustakaan dalam mengelola kegiatan dan membuat laporan kepada kepala pendidikan Universitas Nusa Mandiri Tangerang. Dan tentunya laporan ini akan lebih akurat, relevan, dan mempunyai waktu yang lebih cepat. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan sistem informasi perpustakaan ini sangat cocok dengan kegiatan perpustakaan Universitas Nusa Mandiri Tangerang yang melayani peminjaman, pengembalian, dan pengambilan buku perkuliahan. Sistem ini akan sangat membantu staf perpustakaan dalam hal mengelola perpustakaan Universitas Nusa Mandiri Tangerang.